Bismillahirrahmanirrahim. Salam Guru Hebat Indonesia. Halo Ibu dan Bapak Guru Hebat Indonesia. Kali ini saya, TB Faris Mono Yusuf, akan melakukan kampanye praktik baik mengenai implementasi scaffolding pada Zone of Proximal Development. Tujuannya untuk melihat perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan, saya TB Faris Mono Yusuf SPD dengan NIM 0392241412, merupakan mahasiswa Prodi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Pakuan dan kelas GKA. Saya bertempat PPL di SDN Sindangsari, Bogor Utara. Selama saya memilih peran sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa setiap peserta didik memiliki potensi luar biasa yang dapat dioptimalkan melalui strategi pembelajaran yang tepat. Melalui kampanye ini, saya ingin berbagi pengalaman dan inovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan interaktif, sekaligus menginspirasi guru lain untuk terus memperkuat perannya sebagai agen perubahan dalam pendidikan. Mau tahu bagaimana? Yuk kita lanjut ke dalam video berikut ini. Sebelum saya lanjutkan kampanye praktik baik, kita harus mengetahui dulu apa sih itu scaffolding. Scaffolding dalam konteks pendidikan adalah strategi pembelajaran yang digunakan oleh seorang pendidik untuk memberikan dukungan sementara kepada peserta didik agar mereka dapat menyelesaikan tugas atau memahami konsep yang belum dapat mereka capai secara mandiri. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Jerome Bruner dan didasarkan pada teori Zone of Proximal Development atau ZPD yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky. ZPD memiliki 3 unsur utama. Yang pertama, individu peserta didik yang berperan aktif sebagai pelaku utama yang belajar dengan bantuan, memproses informasi, dan berusaha mandiri. Yang kedua, rekan sejawat. Tujuannya untuk berkolaborasi sebagai mitra belajar antar peserta didik lain untuk memberikan dukungan dalam situasi, diskusi, ataupun kegiatan lainnya. Terus menjadi tutor sebaya dan motivasi sesama peserta didik. Sementara guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan terarah, memantau kemajuan dan menghubungkan pengetahuan yang lama dengan yang baru dipelajari. 3 unsur ini saling berkaitan. Artinya ZPD akan berjalan menggunakan scaffolding jikalau 3 hal ini sudah saling berkesinambungan. Oke, kita harus mengenal dulu tahapannya. Baik, pada tahapan scaffolding di Zone of Proximal Development, yang pertama kita harus mengidentifikasi kemampuan aktual peserta didik. Dengan melakukan diagnostik atau asesmen awal, guru mengevaluasi sejauh mana sih kemampuan peserta didik dalam memahami atau menguasai suatu topik tanpa bantuan. Tujuannya kita bisa mengelompokkan atau mengkondisikan peserta-peserta didik yang perlu bantuan, sehingga yang tidak memerlukan bantuan kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih mandiri. Yang kedua, analisis zona perkembangan proksimal. Nah, guru mengidentifikasi kemampuan yang belum dimiliki peserta didik tetapi dapat dicapai dengan bimbingan atau dukungan. Nah, selain itu, dengan menganalisis ZPD ini, guru juga bisa melihat mana yang tidak memerlukan bantuan pada materi yang belum diajarkan. Yang ketiga, penyusunan strategi scaffolding. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang melibatkan bimbingan bertahap seperti instruksi langsung, penggunaan alat bantu, atau diskusi kelompok dengan menyusun strategi scaffoldingnya sendiri. Nah, ini biasanya diwadahi oleh model-model pembelajaran yang terkini. Nah, kebetulan semua model pembelajaran yang terkini itu melakukan kegiatan kelompok. Yang keempat, pemberian dukungan bertahap. Guru memberikan bantuan seperti contoh konkret, arahan verbal, pernyataan pemandu, atau kolaborasi dengan rekan sejawat. Sehingga dalam mencapai sebuah konsep, peserta didik melakukan dengan dukungan dari fasilitator atau guru. Yang kelima, peningkatan kemandirian peserta didik. Pada tahapan ini, guru secara bertahap mengurangi intervensi sehingga
peserta didik didorong untuk menyelesaikan tugas atau memahami konsepnya secara mandiri. Akan tetapi, tidak lepas tanggung jawab guru sebagai fasilitator tetap harus memperhatikan proses peningkatan kemandirian peserta didik. Yang terakhir, refleksi dan evaluasi. Guru mengevaluasi hasil pembelajaran untuk memastikan peserta didik telah keluar dari ZPD mereka dan siap untuk mempelajari hal baru tanpa bantuan. Di sini kita harus melakukan refleksi dan evaluasi. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana dia bisa melewati zone proximal development. Seperti itu. Nah, sekarang bagian kampanye praktik baik. Bentuk implementasi scaffolding dalam ZPD ketika saya mengalami PPL 1 di semester 1, yaitu dengan cara yang pertama mengintegrasikan pendekatan teaching at the right level. Sebagaimana yang disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa pendekatan teaching at the right level akan menentukan kita akan membuat kelompok homogen atau heterogen. Tujuannya, kalaupun nanti homogen, kita bisa melakukan bimbingan yang lebih maksimal pada kelompok yang membutuhkan bimbingan. Kalaupun homogen, kita melakukan scaffolding atau proses scaffolding di dalam kelompok tersebut. Alhamdulillah, selama PPT atau pelaksanaan pembelajaran terbimbing, itu saya melakukan kedua itu, sehingga berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu mengkonstruk pemahaman melalui model problem based learning. Sebagaimana kita ketahui, dalam salah satu sintak problem based learning ada kegiatan kelompok yang mengharuskan mereka berdiskusi dalam mencapai sebuah konsep. Nah, dengan demikian, orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dapat melakukan scaffolding dalam kelompok kecil. Kemudian yang ketiga, memotivasi dan mendampingi proses individu secara berkala. Ketika seorang peserta didik memerlukan bantuan, sehingga peserta didik akan dimotivasi dan didampingi secara berkala. Artinya kita lihat intensitas bantuan yang akan kita berikan juga gitu. Kemudian memantau peningkatan kemampuan peserta didik secara mandiri. Ketika ada peningkatan, kita pantau dan catat peningkatan itu sebagai bahan refleksi pada akhir pembelajaran. Kemudian yang kelima, memberikan apresiasi atas segala bentuk pencapaian kecil. Ketika peserta didik mampu untuk mengungkapkan pendapat atau memahami konsep secara kecil, sehingga guru harus melakukan apresiasi baik dengan tepukan atau dengan ucapan atau dengan pujian. Tujuannya adalah untuk menghargai keberhasilan dia melewati zone of proximal development. Yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi tatkala treatment telah diberikan. Jadi, ketika pembelajaran masuk pada tahapan penutupan atau penutup, peserta didik diberikan refleksi dan evaluasi terkait dengan pembelajaran yang diberikan. Tujuannya, mereka akan melihat sebagaimana pencapaian pembelajaran mereka di dalam kelas, seperti itu. Nah, di sini terdapat cuplikan praktik baik yang saya gunakan pada saat praktik pembelajaran terbimbing. Yang ketiga, pada saat PPL 1, di sini scaffolding berjalan pada ZPD berjalan secara baik dan optimal ketika proses pembelajaran berlangsung. Sebab pendampingan pada kelompok homogen yang memiliki pendampingan khusus atau yang memiliki kekurangan dalam memahami sebuah konsep, saya lakukan kunjungan yang lebih sering dibandingkan kelompok yang sudah mahir. Seperti itu. Bisa dilihat cuplikan yang cukup singkat ini sebagai bukti bahwa saya telah melakukan praktik baik ya Bapak Ibu guru hebat. Baik, dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan melalui kampanye praktik baik ini. Saya menyoroti pentingnya penerapan scaffolding dalam pembelajaran sebagai jembatan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik dengan mengacu pada teori zone of proximal development. Scaffolding memberikan dukungan bertahap terhadap peserta didik hingga mereka mampu untuk belajar secara mandiri. Peran guru sebagai fasilitator, rekan sejawat sebagai mitra belajar, dan peserta didik sebagai pelaku utama menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan efektif. Secara implementasi, scaffolding selama praktik pembelajaran terbimbing ketika PPL 1 di SDN Sindang Sari menunjukkan hasil yang positif dengan berbagai integrasi pendekatan seperti teaching at the right level dan juga model problem based learning dan evaluasi yang berkelanjutan tentunya.
Proses ini mengintegrasikan pembimbingan terarah, motivasi, apresiasi, dan refleksi untuk memastikan setiap peserta didik mampu berkembang secara optimal dalam lingkup ZPD mereka. Kampanye ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pendidik lain untuk terus mengembangkan strategi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Baiklah, terima kasih kepada Ibu dan Bapak guru hebat. Semoga paparan yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita semua. Saya haturkan terima kasih. Tujuannya dibuat video ini tidak lain bukan adalah untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Salam Guru Hebat Indonesia.